Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membahas mengenai cara menentukan nilai perubahan entalpi berdasarkan, ya, kalau sebelumnya berdasarkan eksperimen dengan menggunakan kalorimeter, kemudian juga menggunakan hukum Hess. Nah, sekarang kita menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar. Sebenarnya topik yang ini masih berhubungan juga dengan hukum Hess, karena hukum Hess pun data-data yang digunakan adalah data entalpi pembentukan standar. Hanya saja kalau menggunakan hukum Hess biasanya itu menggunakan, kita mau menentukan nilai delta H dari beberapa tahapan reaksi. Nah, kalau di pembahasan kali ini kita akan membahas, jadi ada satu reaksi kimia, mau kita tentukan nilai delta H-nya, tapi cuman data zat-zat pada reaksi itu aja yang diketahui gitu. Tidak ada reaksi lain yang dibahas di sini ya. Jadi kita fokus pada satu reaksi. Kalau hukum Hess ada beberapa macam reaksi ketika kita mau menentukan nilai delta H ya. Nah, kalau di sini kita hanya fokus membahas satu reaksi ya. Nah, jadi kalau suatu reaksi itu dapat juga ditentukan dari data entalpi pembentukan standar atau dari nilai delta H0F. Nah, data delta H0F siapa? Data dari delta H0F pada zat-zat pereaksi dan zat-zat hasil reaksi. Jadi dalam suatu reaksi kimia, contohnya ada reaksi AB ditambah CD menjadi AD ditambah CB. Nah, kalau kita mau tahu nilai delta H dari reaksi tersebut, bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi, delta H reaksi ini bisa dicari ini dengan rumus sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan ya. Intinya sigma atau jumlah total dari delta HF zat-zat yang di ruas kanan dikurangi jumlah dari nilai delta HF zat-zat yang ada di ruas kiri ya. Jadi kalau misalnya seperti contoh yang ini, nah nilai delta HF tiap zat ini harus diketahui. Harus diketahui. Nah, nanti jumlah delta HF yang di sebelah kanan ya jangan lupa dikalikan dengan koefisiennya masing-masing ya, dikurangi jumlah delta HF yang di ruas kiri dikalikan dengan koefisiennya masing-masing ya. Perlu diingat di sini ya, sebelumnya pernah saya jelaskan juga bahwa untuk unsur-unsur dalam keadaan murninya ya, seperti karbon dalam bentuk monoatom C, oksigen dalam bentuk O2, hidrogen dalam bentuk H2 ya, dan lain-lain ya, dan yang lainnya, nilai delta HF0-nya itu biasanya tidak diketahui. Kenapa? Karena nilai delta HF dari unsur-unsur murni tersebut adalah 0 ya. Jadi kalau nilai delta HF-nya terutama untuk unsur-unsur murni itu kalau C doang, O unsurnya O doang gitu, bukan O sama H jadi H2O atau N sama O jadi NO ya. Kalau ini kan ada dua zatnya itu terdiri dari beberapa unsur. Jadi kalau ada zat yang terdiri dari satu jenis unsur, biasanya nilai delta HF0-nya itu adalah 0 ya, makanya kadang nggak diketahui. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ini di contoh reaksi ini nyari delta H-nya gimana? P itu adalah koefisiensi AD dikali delta HF AD ditambah Q kali delta HF CD dikurangi M kali delta HF AB ditambah N itu koefisiensi CD dikali delta HF CD ya. Dan tentunya nilai delta HF0 dari masing-masing zat ini harus diketahui biar bisa kita ngitung delta H reaksinya ya. Biar kebayang, ayo kita bahas contoh soal. Oke, di contoh ini lihat di sini diketahui beberapa data nilai delta HF ya. Data-data ini
ini nilai delta HF-nya itu berdasarkan zat-zat yang ada pada reaksi ini, ya. Jadi reaksi ini kita mau cari nih nilai delta H-nya berapa, ya. Mau nyari nilai delta H dari reaksi ini. Nah, di soal udah diketahui CH4O delta HF-nya berapa. O2 nggak ada, kalau nggak ada berarti berapa? 0. CO2 ada, H2O ada, ya, semuanya ada nilai delta HF-nya. Maka bisa kita cari nilai delta H-nya. Nah, delta H reaksinya rumusnya apa tadi? Delta H reaksi sama dengan, saya kerjainnya di sini aja ya. Delta H reaksi sama dengan sigma delta H0 F dari produk dikurangi sigma delta H0F dari reaktan, ya. Kanan dikurangi kiri. Nah, yang menjadi produk itu apa aja? Kita lihat, ya, produknya itu CO2 dan H2O, ya. Berarti CO2-nya koefisiennya 1, H2O-nya 2. Berarti 1 dikali delta H0F CO2 ditambah H2O tadi berapa? 2. 2 dikali delta H0F H2O. Nah, ini yang sebagai produk dikurangi, ya, biar kebayang ya bedanya seperti apa, dikurangi yang ada di ruas kiri, reaktan. Nah, reaktannya itu apa? Reaktannya itu ada yang pertama, mana ya? Kelewat. Ada CH4O sama O2, ya, 2O2, CH4O dan 2O2. Berarti CH4O koefisiennya 1, 1 dikali delta H0F CH4O ditambah sebelah sini ya, 2 dikali delta H0F O2. Nah, ya, ini yang biru ini sebagai reaktan, yang merah sebagai produk, ya. Nah, lalu kita masukin angkanya masing-masing, ya. Berarti yang ini 1 dikali delta H0F CO2 itu CO2 min 393,5. Min 393,5 ditambah 2 dikali H2O itu min 286. Min 286 dikurang yang di ruas kiri. 1 dikali CH4O itu min 238,6 ditambah O2 itu nggak diketahui ya, 2 dikali 0. Ya. Oke, kita hitung deh. 1 kali min 393,5 itu min 393,5 ditambah 2 kali min 286 itu min 572. Oke, ini nanti dijumlahin, dikurangi 1 kali, ini min ya, min 238. Min 238,6, ya. Kita hitung dulu yang ini hasilnya berapa. Min 393,5 ditambah min 572. Hasilnya itu adalah min 965,5 dikurangi min 238,6, ya. Min dikali min jadi plus, berarti hasilnya itu min 965,5 yang tadinya dikurang jadi ditambah 238,6.
Hasilnya adalah ditambah 238,6, hasilnya adalah min 726,9 kilojoule per mol. Ya, seperti ini. Jadi cara ngerjainnya itu kalian cari nih delta H0F produknya apa aja, reaktannya apa aja, terus masukin angka-angkanya, jangan lupa dikali koefisien. Ya, ini untuk yang A nilainya adalah min 726,9. Nah, sekarang yang B. Untuk yang B, kita ini mau mencari berapa total kalor, jumlah kalor yang dibebaskan ya, pada pembakaran 8 gram metanol. Ya, jadi kalau yang ini adalah nilai kalor ya, yang dibebaskan dari setiap mol metanol. Ya, ini adalah untuk 1 mol metanol. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya metanol yang kita pakainya 8 gram, nah kalor yang dipakainya tuh berapa, yang dibebaskannya berapa? Nah, kita konversikan dulu massa dari metanol yang 8 gram ini menjadi mol. Nah, gimana cara mengkonversi massa menjadi mol? Ya, kita pakai rumus ini. Mol sama dengan massa dibagi mR. Ya, massanya kan 8 gram. Hitung mR dari metanol berapa? CH berapa tadi? CH4O. CH4O. MR-nya berapa? Ada C kali 1, H kali 4, dan O kali 1. C itu AR-nya 12, H itu 1, kemudian O itu 16. Nah, kita hitung 12, 4, 16, total 32. Ya. 8 dibagi 32, hasilnya adalah 8 bagi 32 itu 1/4 atau 0,25. 0,25 mol. Ya. Jadi kita mau cari tahu nih berapa sih nilai delta H reaksi untuk 0,25 mol metanol. Ya, caranya seperti yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Ya, intinya kita gunakan konsep perbandingan. Ya, perbandingan apa? Perbandingan delta H itu sama dengan perbandingan mol. Ya. Nah, artinya kalau intinya sih gini, kalau misalnya 1 mol metanol itu nilai delta H-nya segini, nih kalau untuk 1 mol segini, berarti kalau untuk 0,25 mol berapa? Ya, biar kalian gak bingung, udah pakai aja perbandingan ya. Delta H yang kedua yang mau kita cari dibagi delta H yang pertama akan sama dengan mol yang kedua dibagi mol yang pertama. Nah, nilai delta H yang kedua itu kan yang mau kita cari. Nah, delta H pertamanya udah ada, nilainya min 726,9. Min 726,9. Nah, mol keduanya ini 0,25. Mol yang pertamanya adalah 1. 1 dari mana? Nah, koefisien tadi nilai delta H reaksinya itu adalah untuk CH4O yang koefisiennya 1. Berarti ini adalah nilai delta H untuk 1 mol metanol. Jadi yang 726,9 itu untuk 1 mol metanol. Makanya perbandingannya jadi 0,25 per 1. Maka nilai delta H yang kedua yang nilai molnya 0,25 adalah 0,25 per 1 dikali min 726,9. Udah tinggal dihitung deh. Dikali 0,25 dibagi 1. Hasilnya adalah min 181,725 kilojoule. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.